Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Haji Zakaria. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Supriyadi. Supriyadi, salam kenal ya. Ya, sama-sama. Supriyadi, salam kenal. Kemudian juga ada mentor saya ini di sini nih, ada Bu Dina, ini mentor saya ini benarnya. Udah, sama-sama. Sama-sama kita belajar, Pak. Sama-sama belajar ini. Sama-sama. Serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ini untuk berbagi di sini gitu ya. Walaupun kemarin cukup mendadak untuk memberitahu saya gitu. Kemarin saya untuk acara ini gitu. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua peserta. Tapi saya pagi tadi saya berusaha untuk membuat materi gitu ya. Karena terus 3 hari terakhir sejak teman-teman ngasih tahu saya berada ada acara di luar kota dan baru tadi malam sekitar jam 11 saya baru pulang. Tadi ya setelah itu saya berusaha bikin materi, ternyata laptop saya klik apa gitu sampai sekarang itu masih update seperti itu. Tadi saya sudah minta bantuan teman-teman dari Pomlab gitu. Aduh, ini gimana ini itu. Jadi mungkin yang penting nanti ilmunya, Pak. Ini gimana ini itu. Jadi mungkin yang penting ilmunya, Pak. Itu ya gitu kan. Oke. Mungkin untuk bisnis ini saya termasuk pemula gitu ya. Jadi tidak seperti Pak Supriyadi, memang usahanya sudah sangat banyak gitu ya. Saya mengawali bisnis ini mungkin usahanya sudah sangat banyak tahu gitu ya. Saya juga dosen yang sebenarnya bukan fak saya ini untuk digital pioneer ini, karena saya belajar yang di Al-Azhar itu studi Al-Quran, kemudian melanjutkan studi hadis dan itu. Tapi di sini suruh ngisi tentang digital pioneer itu. Ini menurut berdasarkan pengalaman, saya nggak tahu apakah nanti sesuai dengan teori apa tidak, nanti bisa dikoreksi oleh Budina atau mungkin Pak Supriyadi gitu ya. Okay. Saya mengawali bisnis itu tahun 2017 gitu ya. Ini memang saat itu saya berawal dari masalah seperti disampaikan Pak Supriyadi tadi ya. Jadi saya waktu ada kendala ekonomi, kalau sudah jadi dosen, belum memenuhi kebutuhan. Akhirnya 2017 saya memutuskan untuk melakukan bisnis. Ya, saya pikir saat itu bisnis apa yang tidak perlu modal, itu yang saya pikirkan pertama kali. Mungkin Bu Dina masih ingat saya sempat kawan ke rumah Bu Dina, karena Bu Dina lebih dulu bisnisan dibanding saya. Bu Dina masih ingat saya sempat kawan ke rumah Bu Dina. Enggak, Pak Supriyadi ini buka rahasia ini. Iya. Keliling kira-kira awal 2017 itu saya masih belum menemukan format yang tepat kira-kira apa yang harus saya lakukan. Akhirnya belum menemukan format yang waktu itu 2017 mungkin di Jombang tidak terlalu banyak yang bisnis pakaian tapi online kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk itu dan saya ditolong oleh salah satu teman ya. Sebelum ditolong itu saya sempat saya sama istri itu bahkan saya sempat foto baju di toko. Saya minta izin ke pemiliknya dari satu toko ke toko yang lain. Pak, saya minta izin untuk foto ini saya jual online. Kalau diizinkan saya foto, kalau nggak izin ya nggak apa-apa, nggak diizinkan ya nggak apa-apa. Itu sempat saya lakukan kalau di awal-awal itu. Ini. Terus akhirnya saya dikasih bantuan sama teman. Waktu itu teman ini sebenarnya jualan baju offline. Dia sudah besar, sudah punya toko besar dan itu. Nah, waktu dia mau menikah dan mau lamaran. Nah, ketika lamaran itu rumahnya karena tidak terlalu besar, akhirnya ditutup ke semuanya individual. Nah, itu yang pertama kali menolong saya. Kelihatan punya barang banyak, padahal itu bukan pertama kali barang saya tadi. Nah, itu saya mengawal itu dari kelihatan punya barang banyak, padahal itu saya pemasarannya saya belum paham apa itu FB Facebook Ads, saya juga belum paham Instagram Ads aja. Pokoknya saya upload aja ke ke Facebook lah adanya. Tapi alhamdulillah waktu itu respon pasarnya bagus kan gitu. Dari kecil, dari mulai puluhan ribu, ratusan jutaan dan seterusnya gitu. Alhamdulillah di akhir 2017 itu saya sudah bisa mendapatkan omset di atas 100 juta. Itu hitungan kira-kira 3 bulan dari bisnis pertama kali. Itu hitungan kira-kira 3 bulan
usaha baju ini saya tidak berlangsung lama, paling kira-kira 1 tahun mungkin ya, 1 tahun. Kemudian saya dikenalkan oleh teman dengan komunitas importir. Ya, komunitas importir, akhirnya saya cobalah gabung ke komunitas tersebut, bertemu banyak relasi, akhirnya saya memutuskan untuk berganti bisnis gitu. Dari mulai asalnya itu di garment, baju dan pokoknya yang berbangsa kain, akhirnya saya berpindah ke perlengkapan rumah tangga gitu ya, perlengkapan rumah tangga. Nah, sampai saat ini jadi alat-alat dapur baik impor maupun lokal itu yang saya jual sampai saat ini. Dan alhamdulillah saat ini saya di Jombang mungkin untuk bisnis online yang murni online kita masuk kategori yang terbesar untuk saat ini di Jombang. Hasil survei yang dilakukan oleh PT Pos Mitra. Untuk kalau tadi itu Pak Supriyadi sempat menjelaskan bahwasannya di pandemi itu menjadi ancaman ya bagi semua orang yang pelaku bisnis ya. Saya juga sama saat itu. Maret ketika ada kabar corona itu atau COVID-19 itu masuk ke Indonesia gitu. Ini saya juga mulai bingung gitu karena waktu itu yang melakukan PSBB pertama kali itu Jakarta. Kelihatan ketat sekali semua udah ditutup. Nah, saat itu saya pikir ini kalau nanti saya ditutup, wah gimana usaha saya gitu. Saya hanya berharap waktu Jombang jangan PSBB saat itu. Nah, di saat awal-awal pandemi itu menjadi ancaman bagi semua pembisnis, bahkan teman-teman saya dapat cerita dari teman saya di Jakarta yang usaha percetakan buku itu katanya harus sampai jual aset untuk membayar ini karyawannya. Ada juga teman di Jombang sendiri itu karyawannya ada juga di awal melego asetnya untuk bisa memberikan waktu itu tunjangan THR ya, untuk THR lego asetnya untuk bisa memberikan. Ternyata ancaman-ancaman itu saya bisa melalui dan terus terang saya tidak merasa terancam sama sekali saat pandemi. Jadi kekhawatiran saya kan nanti akan ditutup, nggak boleh ada aktivitas. Ternyata itu tidak terjadi. Dan pandemi itu justru menjadi berkah tersendiri. Nah, karena saya pandemi itu di bulan Maret gitu ya, itu hampir semua mitra bisnis saya itu mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Dan di saya itu sebaliknya, saya bulan Maret, bulan April belum, April, Mei, Juni sampai Juli, pokoknya seingat saya sampai hari raya ya, sampai pas hari raya ya, mau hari raya Idul Adha, saya mengalami kenaikan omset itu hampir 200% gitu. Yang asalnya itu dari ratusan juta, saya sudah menyentuh ketika bulan Mei mungkin saya menyentuh 1,3 M. Waktu itu sudah sangat besar sekali bagi saya itu. Ini sangat besar sekali. Dan itu saya juga paketan saya naik drastis gitu. Nah, ternyata pandemi yang asalnya itu menjadi kekhawatiran bagi saya ini justru berkah bagi saya. Karena saat itu orang-orang semuanya itu kerja dari rumah, uangnya masih banyak gitu ya, gajinya masih penuh, mereka belanja terus. Bahkan saya harus sampai menambah karyawan saya. Saat itu saya hanya menggunakan sekitar 5 pegawai. Nah, di pandemi sampai saat ini saya harus menggunakan 12 pegawai, 12 karyawan karena permintaan semakin tinggi. Ini yang saya rasakan betapa pandemi ternyata berkah bagi saya. Kekhawatiran saya saat ini satu, jangan sampai PSBB di Jombang, itu saja. Itu. Tapi di saat pandemi ini ternyata ada masalah juga, permintaan tinggi. Terus terang saya waktu itu kan fokusnya impor gitu ya, jadi produk-produk impor. Ternyata impor nggak bisa masuk. Nah ini kendala tersendiri juga bagi kita. Jadi permintaan banyak tapi barang nggak ada gitu. Ini kita alami mungkin 2-3 bulan gitu ya, sampai ada kelonggaran
impor bisa masuk lagi gitu. Sekarang alhamdulillah sudah stabil. Sampai ada kelonggaran. Di saat kita sulit-sulitnya nyari barang ini, yang asalnya kita fokus di barang-barang impor dari Cina, akhirnya kita menggait teman-teman UMKM impor dari Cina. Akhirnya UMKM dari mulai pembuat panci itu yang di pasar itu coba ini dikemas lebih bagus dan itu. Kemudian kaligrafi ya itu yang asalnya tidak, penjualannya itu puluhan per hari gitu ya. Akhirnya kita gait gitu. Kita kerjasama dengan UMKM gitu. Yang asalnya mereka itu hanya keluar tiap hari itu puluhan, seratus saja belum ya sampai. Sekarang mereka setelah kita kerjasama dengan teman-teman di bisnis online, yang hari mereka bisa produksi dibuat. Jadi di saat UMKM yang model bisnisnya itu manual gitu ya, itu bisa kita bantu dengan teknologi, akhirnya yaitu peningkatannya sangat jauh, bahkan mungkin ratusan persen peningkatannya. Ini testimoni di mitra bisnis saya, produsen kaligrafi di salah satu daerah di Jogja. Itu dia cerita sendiri ke saya dulu sebelum kenal jenengan itu saya paling puluhan, bahkan ada pesanan 100 itu sudah sangat paling banyak. Sekarang saya sekali minta bisa 2000 set kaligrafi gitu. Dan sampai saat ini berikan. Kemudian produksi kasur di daerah Pasuruan itu juga awal-awal pandemi kelimpungan gitu. Ketemu kita kerjasama dengan mereka. Kita bikin branding yang bagus, kemasan yang bagus, yang ketika dikirim itu juga efisien, itu tidak terlalu besar. Itu mereka juga penjualan sangat. Oke, itu sekitar cerita dari pengalaman saya berbisnis ya. Apa sih yang membuat kita bertahan di tengah goncangan pandemi yang begitu seperti ini? Ternyata kita main bisnis itu bukan asal jual, tapi kita menggunakan pemanfaat teknologi informasi yang bagus dan juga teknologi digital tentunya. Karena kalau kita itu ada produk, kalau kita nggak foto, kita desain sebaik mungkin, itu lakunya juga lama. Ini yang saya alami saat kita melakukan bisnis online. Jadi dari awal yang bergerak di bisnis online mungkin yang asalnya sederhana, sekarang sudah pakai Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya. Sekarang juga memanfaatkan media yang begitu mudah. Sekarang bagaimana? Apakah mahasiswa itu memungkinkan melakukan bisnis seperti yang saya sampaikan gitu ya? Sangat mungkin gitu ya. Nah dulu bisnis itu juga modal rupiah, modal saya itu terus saya nggak punya apa. Budina itu tahu, rumah belum punya, mobil belum punya gitu ya. Lalu saya harus melakukan itu, maka saya bisnis dengan 0 rupiah gitu, yaitu pinjam. Yang modalnya apa? Modal garu izin, itu saja. Garu izin mutui barang itu yang saya lakukan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa. Memulai sebuah usaha saat ini itu sangat mudah sekali. Bahkan teman-teman yang khusus dalam bisnis online itu tidak ada yang tua, anak-anak muda. Gitu. Anak-anak muda teman saya, komunitas semuanya anak muda. Karena mungkin yang tua sudah tidak bisa mengikuti teknologi. Nah, bagaimana mahasiswa bisa melakukan bisnis dari mulai saat ini? Dari mulai di saat masih kuliah. Kita dalam dunia bisnis online itu kita mengenal istilah dropshipper. Ya. Ada istilah reseller, ada istilah dropshipper. Nah, dropshipper inilah yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memulai belajar bisnis dari usia dini, dan dari sejak dini gitu ya. Jadi masih belajar tapi sudah mulai belajar bisnis juga. Jangan dikira bisnis dropshipping gitu ya, atau dropshipper itu menjadi bisnis sampingan, tidak, tetapi ini bisa menjadi bisnis utama. Ini ada salah satu contoh ya dari dropshipper kita. Alhamdulillah saat ini yang bergabung dengan kita di dropshipper kita itu sudah mencapai hampir
sampai saat ini itu untuk para dropshipper yang bergabung dengan kita itu hampir 2000 dropshipper bergabung dengan kita. Karena kita saat ini sudah menjadi supplier, sudah menjadi yang mendatangkan barangnya. Dan marketingnya adalah para dropshipper. Itu ada kita 2000-an. Jadi kalau di grup ya, kemudian semua dropshipper kita buatkan grup WA. Grupnya sekarang sudah ada 8 grup dan yang bisa dimasukin hanya grup ke-8. Jadi hampir 2000 lah. Itu dropshipper kita. Ada salah satu ibu rumah tangga dari Lumajang. Ini bergabung dengan kita itu 1 tahun. Dia ibu rumah tangga, rumahnya saya kurang tahu, kelihatannya jauh dari kota gitu kalau lihat ceritanya beliau. Dia bergabung dengan kita, asalnya iseng-isengan, hanya jual panci, hanya jual wajan, teflon, gitu. Kemudian TikTok kan gitu. Hanya jual seperti itu. Nah, sekarang itu dia tiap minggu, yang karena untuk dropshipper itu yang mereka pelaksanya itu kita. Ya, tiap minggu itu saya harus mentransfer laba dia itu antara 3 sampai 5 juta per minggu. Ibu rumah tangga gitu ya. Dia sudah bisa bangun rumah sendiri saat ini, bahkan 2 minggu yang lalu dia juga sudah bisa beli mobil baru, bahkan mobilnya lebih bagus daripada ini. Barangnya hanya dari kita. Kalau paketannya tiap hari yang kita proses dari Jombang ya, padahal dia posisinya di Lumajang, yang kita proses dari Jombang itu 50 paket sampai 80 paket per hari. Yang kita proses dari Jombang hanya yang menggunakan label dia. Nah, ini mereka tidak pakai modal loh, sama sekali nggak modal. Yang modal saya. Jadi yang modal itu kita sebagai suppliernya. Yang make juga kita. Yang modal bahan packagingnya juga kita. Mereka hanya membantu marketing dan kita. Nah, ini memberikan bisnis dropshipping itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk mahasiswa. Nah, bagaimana kira-kira alur kerjanya dropshipping? Itu mungkin bisa seperti ini. Coba ini bisa saya tampilkan ya. Alur kerjanya dropshipping itu mungkin bisa seperti ini. Coba ini bisa saya tampilkan ya. Oh, ini saya nggak bisa menampilkan ya, maaf. Ini hanya host ternyata yang bisa menampilkan. Oh, ini saya nggak bisa menampilkan karena skema tadi belum bisa belikan untuk. Ini hanya host ternyata yang bisa menampilkan. Karena skema tadi belum bisa belikan untuk. Saya kirim ke host biar bisa dibagi ke teman-teman. Bagaimana alur kerja bisnis teman-teman. Bagaimana alur kerja bisnis. Sudah saya kirim ke panitia, mungkin panitia bisa membantu saya untuk bisa ditampilkan. Sudah saya kirim ke panitia, mungkin panitia bisa membantu saya untuk bisa ditampilkan. Jadi di dropshipper itu cara kerjanya itu seperti makelar, marketing lah kalau dalam dunianya Budina gitu ya. Jadi dia itu menjual barang, tapi dia tidak punya barangnya pada dasarnya, tapi dia bekerja sama dengan supplier. Ketika ada pesannya, misalnya Budina ya, dropshipper saya gitu, ada orang customer itu pesan ke Budina akan hubungi saya. Ada orang customer. Kemudian maka Budina akan hubungi saya. Nanti saya akan mengirim barang itu ke alamat pembeli sesuai yang dicantumkan oleh Budina dengan barang itu ke alamat toko dan alamatnya Budina. Kira-kira seperti itu. Oke, yang tidak bisa ya, coba tampilkan karena saya tidak bisa jadikan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang tidak bisa ya, coba tampilkan karena saya tidak bisa jadikan. Kira-kira ini alur kerja dengan sistem dropship gitu ya. Jadi itu ada apa sih yang harus dilakukan? Pertama, konsumen itu membeli ke dropshipper ya. Dropshipper itu ya bahasa orang awamnya itu ya marketing atau makelar kalau lebih awam lagi yang itu ya. Kemudian dropshipper itu menghubungi supplier untuk
mengirim pesanannya. Nah, baru supplier nanti mengirim barang itu ke kurir. Nah, barang yang dikirim itu bukan atas nama kita. Misalnya kalau saya tuh labelnya pakai Asda, Pak. Gitu. Dan Dina pakai misalnya Dina, Dina Shop atau apa. Maka nanti saat di labelnya itu akan tertulis Dina Shop, alamatnya mana. Gitu. Dari situ kemudian kurir akan mengirim ke alamat tentunya. Gitu. Nah, kelebihan dari bisnis dropshipping ini itu kenapa saya katakan cocok untuk mahasiswa? Karena satu, tidak perlu modal, gitu ya. Juga tidak perlu kantor, gitu. Tidak perlu stok barang kan itu. Nah, modalnya hanya satu, yaitu paketan itu. Saya kira saat ini mahasiswa pasti sudah punya paketan itu semuanya. Nah, cuman bagaimana mahasiswa itu bisa mencari supplier yang amanah. Kenapa kita butuhkan supplier yang amanah gitu? Ini kadang customer itu akan menanyakan ini barangnya ada nggak? Kalau suppliernya nggak amanah, setelah kita pesan itu belum tentu langsung dikirim hari itu. Gitu. Dan juga nggak dikirim gitu. Nah, bagaimana kita mendapat? Kalau di Jombang dan Jatim sudah banyak sekali supplier yang bisa backup teman-teman. Kalau di Jombang dan Jatim sudah banyak sekali supplier. Nah, itu kira-kira cara sederhana seperti skema yang bisa Anda lihat untuk cara kerja dropshipping ya dalam bisnis online. Nah, ini mahasiswa bisa jualnya di mana Pak? Bisa di sosmed, bisa di e-commerce ya, atau mungkin bisa di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, semuanya bisa. Terus ini saya macam-macam, ada yang jualnya di Shopee, ada jualnya di Lazada, ada yang hanya menggunakan sosial media, harganya juga suka-suka gitu ya. Di up dari saya 5.000 nggak apa-apa, 10.000 nggak apa-apa, 20.000 nggak apa-apa. Yang penting dia bisa menjual. Ini, nah bisnis dropshipping ini sangat mungkin diterapkan oleh mahasiswa sejak mulai kuliah. Gitu. Jadi kalau sekedar untuk mendapatkan uang 500.000 atau 1 juta per bulan, terus terang kalau di saya itu yang saya lakukan kan ada barangnya bukan produk digital. Nah, kalau teman-teman mahasiswa misalnya yang pinter desain, yang pinter mengelola Instagram atau Facebook, bisa juga jasa mengelola Instagram itu bisa menghasilkan uang. Karena saya terus terang saat ini saya juga menggunakan jasa ya, lagi ini kerjasama dengan jasa Mitra untuk mengelola Instagram saya supaya Instagram saya itu kelihatan bagus dan lebih profil. Saya menggunakan jasa bukan saya sendiri. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Bahkan mitra saya saat ini itu masih anak lulusan SMK, jadi dia punya tim untuk mengelola Instagram gitu. Dan dia juga bisa kita kerjasama untuk melakukan promosi, membuat video dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi mulai saja melakukan bisnis ini dari saat ini ya, dan menunggu nanti setelah lulus seperti katakan oleh Pak Supriyadi. Jadi kita bisa mulai hari tanpa mengganggu kuliah. Ya, jadi apa yang kita lakukan menjadi kuliah. Saya kira itu mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk tanya jawab itu. Pak Samsukadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon untuknya dipindah dulu ke Mas Hisam. Ngapunten. Terima kasih tadi yang disampaikan Pak Samsukadi itu luar biasa ya. Jadi modal kapan beberapa tahun lalu sempat kita diskusi, sempat kita jangan sowan ya, kita diskusi ya. Mungkin kita sama-sama Pak Samsukadi mungkin dengan istrinya, ayo kita berdagang meskipun kita menjadi dosen Pak, tapi kita apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak.
saya yakin Saman akan lebih besar dari saya. Mungkin seperti itu ya Pak Kadi ya. Pada saat itu saya berbicara seperti itu. Terus nanti Saman akan lebih besar pada saat saya, karena saya nyun sewu Pak Zaka, Pak Supriyadi, usaha saya kecil Pak ya. Ya seperti itu saja ya. Mungkin yang punya usaha itu adalah keluarga. Terus saya pengen mempunyai usaha sendiri. Sama, saya ini juga belajar tentang digital ya, tentang digital, bagaimana cara memasarkan digital. Saya ikut marketplace, saya ikut ini menawarkan produk-produk. Ya, jadi ya saya rasa mungkin cukup ya, dirasa kalau memang cukup ya cukup, kalau orang masih kurang ya kurang terus. Tapi alhamdulillah setiap hari apa yang disampaikan Pak Samsudi benar. Kalau kita mempunyai wirausaha adik-adik ya, ini setiap hari itu pasti kita pegang uang, bukan seperti itu Pak Kading, Pak Supriyadi, ya, Pak Zaka Nyun Sewu. Ini setiap hari itu mungkin untuk apa, untuk pemikiran saya itu mesti entrepreneur dari awal. Pak, ayo kita berusaha. Ya apa Bu? Kita nggak ada modal itu nanti bisa apa mengikuti kita. Selagi apa yang kita usahakan itu nanti sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Saya sama adik-adik juga seperti itu. Bagaimana cara membuat digitalpreneur? Bagaimana ini nanti kan pandemi ini kan semoga cepat selesai. Jadi untuk membantu teman-teman UKM, teman-teman yang punya usaha yang tidak bisa, atau sekarang kan kita memberikan edukasi ke mereka bahwasanya HP itu fungsinya bukan WA, bukan Facebook saja, bukan Instagram saja, tetapi di dalam Facebook itu juga ada fasilitas untuk berjualan online. Bukan seperti itu, Pak Supriyadi. Baik, ini dilanjut untuk sesi tanya jawab ya, teman-teman panitia, sesi tanya jawab. Monggo ke Pak Supriyadi atau ke Pak Samsukadi. Kami persilahkan. Monggo ke Pak Supriyadi atau ke Pak Samsukadi. Kami persilahkan. Ada Pak Warku, Burina, ada Pak Wartu lihat tanya. Ada Pak Warku, ada Pak Wartu lihat tanya. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Monggo, nggih Bapak. Monggo, nggih Bapak. Baik, kami persilahkan untuk audiens untuk memberikan pertanyaan baik kepada Pak Supriyadi atau ke Pak Samsukadi. Kami buka forum diskusi ya, monggo dipersilahkan. Pak Samsukadi, kami buka forum diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama pertanyaan untuk Bapak Jadi. Untuk yang pertama pertanyaan Pak Yat sampai ketika Jawa Timur itu Bapak yang Bapak rasakan untuk sampai ke titik seperti sekarang. Untuk sampai ke titik dan sebagai ketua jaringan nasional Jawa Timur dan sebagai ketua jaringan nasional Jawa Timur. Baik, terima kasih. Saya akan mengulang untuk pertanyaan untuk Pak Supriyadi, bagaimana kiat-kiat menjadi pebisnis yang sudah Jawa Timur, sampai titik sekarang, bagaimana awalnya, terus apakah mengalami kendala, terus selanjutnya sekaligus sebagai pengusaha ya, Ketua Penghimpunan Pengusaha Jawa Timur ini Pak. Nah itu mungkin dari adik-adik pertanyaannya seperti itu. Langsung jawab Bu ya? Monggo langsung. Nggih, Bapak. Baik, terima kasih kepada Mas siapa tadi? Mas Isam Rafiki ya. Jadi saya itu tinggal di Jakarta
bisnis di Jakarta, di Surabaya, dan di Madura, ada sedikit di Malang. Jadi saya mulai bisnis itu setelah kembali ke Indonesia tahun 2003. 2003 saya menyelesaikan master, saya 2 kali master, Bu, dari Malaysia dan iya Pak. Saya belum pernah ke luar negeri Pak tuh ya. Kalau Pak Kadi sama Pak Supriyadi ini ke luar negeri, saya keluar Jombang saja. Saya baru pertama kali karena beasiswa, jadi saya di negara untuk sekolah ke luar negeri, dan saya Master Engineer Science MNSC titel saya. Karena di Indonesia maka saya singkat jadi MT begitu. Master Engineer Science. Bidangan saya Mechanical Engineer, jadi teknik, dan memang saat itu saya ke arah IT. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah PTPP, perencanaan teknik pengembangan produk. Jadi saya mekanik mesin yang mendesain mobil itu sebelum ke pabrik. Jadi pada saat itu menggunakan CATIA software, jadi semua bisa dikerjakan di komputer sebelum masuk ke line produksi. Jadi kenapa saya suka di di IT? Memang jurusan saya dari S1, S2, dan sedang S3 itu engineer, mechanical engineer, dan bidangnya fakta memang ke teknologi informasi. 2004 saya mulai bisnis. Saya mulai bekerja di bidang teknologi informasi. 2006 saya country manager di Indonesia untuk NEC. 2008 saya usaha sendiri. 2009 mendirikan mendirikan Gojek dengan Nadiem Makarim, jadi menteri sekarang. Jadi hiruk pikuk bukan hanya asam garam yang sudah saya telan, gitu kan. Cuka juga sudah saya minum. Jadi namanya pebisnis itu iya Pak ya, naik turun ya, kesandung gitu ya Pak. Bertanya kondisi saat ini, tanyalah kondisi saat saya merintis sampai tahun 2010, 2011, 2012 itu punya rumah 3 habis seketika gitu, mengumpulkan uang lagi 13 habis seketika, bukan hanya mobil gitu kan. Mobil pernah punya 17 biji, 21 biji habis seketika, itu biasa dalam bisnis gitu ya. Tapi tertata semuanya. Kita tidak konyol masuk ke lembah atau jurang yang sama. Dan sama adik-adik, saya memulai dari hal yang kecil dan sederhana. Makanya kamu jangan pernah berpikir sesuatu yang di langit. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu kerjakan saat ini. Selalu saya tadi katakan, misalnya kamu sekarang bisa jual bulk, dan ini bisa kamu lakukan dengan dropshipper, lakukan itu saat ini. Dan itu masih menjadi oke kalau di kota kecil. Tapi kalau untuk Jakarta sudah enggak begitu. Masih oke misal di Jombang, adik-adik misalnya, benar katanya Pak Samsukadi tadi, menjual fashion apa macam-macam, karena masih belum tergerus. Karena pasar offline, saya dekat sekali dengan ketua paguyuban pasar Tanah Abang. 5 tahun yang lalu, Anda bisa berbicara Tanah Abang menjadi pasar sentral terbesar se-Asia Tenggara. Oke, betul, tidak ada salahnya. Apalagi kalau sudah musim bulan ruah ya Bu, kalau bahasa Jawa. Sebelum bulan puasa itu bulan ruah ya, bulan ruah, gitu. Ruah Ramadan kan. Kalau sudah Recep dulu Pak. Recep ruah kosong. Kalau sudah masuk ke bulan ruah itu, 1 bulan sebelum Ramadan, jangan bermimpi 5 tahun, 7 tahun yang lalu ke Tanah Abang. Kita jalan aja itu sesaknya minta ampun. Itu 5-7 tahun yang lalu. Itu teman saya ketua paguyubannya Bu.
sekarang Ibu mau main bola Tanah Abang juga sudah bisa. Gitu ya Pak ya? Betul. Perubahannya luar Tadi biasa. ngomong pasar Cina masuk. Bu, sekarang itu ada pasar Bu namanya. Nama pasarnya adalah Platinum dan Pratunam. Ingat, Platinum dan Pratunam. Platinum Harga dan dan Pratuna. Pratunam. Harganya Pratunam. sangat jauh. Ya, Pratunam. Sangat jauh dari Tanah Abang. Lokasinya ada di Bangkok, Bu, Thailand. Saya bisa tiap bulan ke sana. Karena ada bisnis saya di Bangkok. Dan itu Bu, sudah isinya pasar itu adalah orang Jakarta dan orang Bandung. Jadi yang dijual di Jawa Timuran semuanya itu sudah bukan dari Tanah Abang Bu. Nomor 1 dari Cina, nomor 2 dari Thailand atau Vietnam. Itu harus diingat. Termasuk Pak Samsukadi tadi itu. Karena Pak Samsukadi kan terimanya di situ. Tahu ke sumbernya. Barang, mohon maaf ya, itu mata uang yang jauh lebih kecil daripada rupiah. Barang 20.000 itu di Bangkok, 50.000 sudah dapat kaos Bu. Kemeja, kaos sudah sangat bagus. Artinya layak, sangat bagus itu layak dipakai lah untuk daerah-daerah kayak Jombang, Pamekasan, desa sendiri. Gak usah munafik, itu sangat layak dipakai seperti itu. Itu tempatnya dan isinya orang Indonesia semuanya. Pasar itu begitu. Dan mafianya juga orang Indonesia juga semua. Di mana ada mafia. Oh, ada mafia juga ya Pak ya? Ada ekspedisi dan lain sebagainya. Karena tiket ke Bangkok itu Bu, Jakarta Bangkok itu sekitar 1 juta. Sama kalau saya pulang dari Jakarta ke Surabaya. Kalau naik Garuda. Itu sehari bisa 5 kali. Thailand itu. Jadi seperti itu. Itu di sampingnya ada kantor kedutaan. Kedutaan Indonesia. Itu persis di sentra kalau di Tanah Abangnya lah. Karena kantor kedutaan yang beda sendiri. Kalau biasanya kan kalau di Jakarta daerah Sudirman Tamrin, tapi saya menggambarkan kalau di Thailand itu kantor kedutaan Indonesia itu di sampingnya pasar Tanah Abang, ibaratnya seperti itu. Itu persis di pasar sampingnya pasar Pratunam dan Pratunam itu. Itu kantor kedutaan. Dan itu semuanya isinya penuh orang Jakarta dan orang Bandung untuk kulakan. Begitu. Jadi orang punya modal banyak, mahasiswa Indonesia apa macam-macam. Kenapa di situ murah Bu? Karena tenaga kerja di sana 50.000 sudah besar bayarannya per hari. Makanya saya kan mengajak adik-adik jangan bermimpi yang terlalu jauh ke atas. Mulai UMKM. Saya di Japnas banyak pelatihan digital marketing hampir rutin saya melakukan itu. Saya di Kadin jadi wakil ketua, di Japnas jadi ketua. Itu rutin saya. Mungkin Indonesia kan nggak tahu yang kenal siapa yang kenal saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya diundang, itu mungkin banyak yang kenal di situ. Adik-adik yang ikut pelatihan baik di Jakarta ataupun di Sulawesi nggak ngerti. Dan itu penyebar. Saya juga Japnas itu mengeluarkan beasiswa juga untuk kampus-kampus sama. Kita nggak ngerti dari mana sambungannya adik-adik itu nggak paham kan. Dan saya memang komitmen saya pribadi, saya harus ngisi dulu karena basic saya meskipun saya berlatar belakang di kampus besar, nggak bisa kita berdiri seperti sekarang. Banyak kampus yang punya kecil yang harus kita didik, yang harus kita kasih pendidikan, transformasi teknologi yang harus kita tanam seperti ini. Kalau kita selalu berpikir luas, jadi pengusaha besar, kapan kita bisa bantu adik-adik yang seperti ini? Yang sebenarnya real dan mereka pingin sebenarnya. Saya pingin seperti orang itu, saya pingin seperti orang. Tapi kan akses mereka nggak ngerti. Ini seberapa banyak adik-adik yang kenal dengan saya kan nggak tahu saya. Tiba-tiba ada WA ke saya, namanya Mbak siapa namanya? Mbak Aliatul Rofiah minta ini, saya terima aja seperti itu. Saya nggak ngerti ini dari Terima mana. kasih Bapak. Kampusnya juga nggak tau saya kepanjangannya apa, tapi nggak masalah. Niat saya ikhlas, niat saya berbagi. Saya memang getol. Kalau Anda pingin kaya, kalau Anda pingin hidup mampu, dan pernah Anda berpikir untuk menjadi seorang staff, jadi seorang pekerja. Sekaya-kayanya pekerja, Anda diatur Allah.
kan seperti itu. Dan keluarlah dari zona nyaman itu dengan proses yang luar biasa. Ikutinlah jalurnya. Saya keluar sekolah, keluar kuliah, saya harus misalnya berangkat dari UMKM, nggak masalah. Saya harus belajar digital marketing, nggak masalah. Saya harus seperti ini, nggak masalah. Oh Mas, apa namanya tadi satu aja mereka lulusan Al-Quran kok di Mesir, mereka bisa usaha, latar di belakang apa nggak ada masalah. Kita merasakan kemauan belajar berteknologi nggak ada masalah. Saya pikir seperti itu. Jadi kepada Ade Rofiki, jangan putus asa, jangan putus semangat, belajarlah kepada kakak-kakak Anda yang sudah siap. Saya sengaja ngasih nomor telepon di profil saya dan misalnya nanti saya ada di Japnas ada apa namanya pendidikan digital marketing, nanti biar apa namanya panitia bisa menghubungi saya biar ada berapa orang mahasiswa yang ikut digital marketing di Japnas. Gratis kok, gratis, enak, belajar dan bisa minimal kumpul dengan teman-teman pengusaha. Kalau kita itu biasa kumpul dengan teman-teman pengusaha, maka pikiran kita menjadi positif untuk berusaha. Saya pikir seperti itu. Monggo yang lain, Rofiki ya. Terima kasih Bapak. Silakan untuk adik-adik mahasiswa yang lain, monggo. Terima kasih Bapak. Silakan untuk adik-adik mahasiswa yang lain, monggo. Silakan untuk adik-adik yang lain. Silakan untuk adik-adik yang lain. Ini kita mumpung ada orang-orang hebat, jadi ini kesempatan yang luar biasa kita bisa bertemu Pak Supriyadi, Pak Samsukadi di sini. Kapan-kapan Pak Supriyadi bisa datang ke Unibdu Bapak nggih, ke kampus Unibdu, ke Pondok Rejoso nggih Pak nggih. Kalau pas ke Jombang Bapak bisa nanti kontak saya atau adik-adik nanti Pak. Kami berharap Bapak bisa ketemu dengan kami di sini. Seandainya tidak pandemi, biasanya adik-adik menyelenggarakan secara offline Pak. Ini Pak, karena ini pandemi sehingga kita melaksanakannya online. Tapi kalau online ini kan Bapak meskipun di Bangkok atau di Cina ya atau dimanapun ya kita bisa online gitu. Baik. Silakan adik-adik kita berdiskusi dengan Pak Supriyadi dan Pak Samsukadi, monggo dipersilahkan. Silakan adik-adik. Di sini juga bergabung kami informasikan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Dekan Fakultas. Jadi ini bergabung Pak Masrur, monggo diperkenalkan mungkin Bapak. Monggo Pak. Jadi ini bergabung Pak Masrur, monggo diperkenalkan mungkin Bapak. Pak Dekan monggo. Pak Bakri, Kepala BAKM, beliau yang mengawal adik-adik ini Pak sampai terselenggaranya acara ini, beliau sangat sabar sekali mengawal ini sampai dengan acara terselenggara dengan baik ini Pak. Pak Bakri mungkin monggo berdiskusi. Pak Masrur Nyun Sewu, beliau juga ini Pak digital trainer juga Pak, jadi beliau juga seorang entrepreneur juga selain dosen Pak Dekan ya, jadi beliau juga entrepreneur juga. Monggo Pak Masrur, mungkin diskusi dengan Pak Supriyadi. Monggo Pak Masrur. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina dikasih kesempatan ini. Minimal menyapa kepada Pak Di ya. Pak Di dua-duanya ini, Pak Supriyadi dan Pak Sukadi ini nggih. Terima kasih. Mungkin perkenalan. Nggih, alhamdulillah lancar sekali Pak Dekan ini. Koneksi saya lancar ini untuk mendukung adik-adik acara kewirausahaan. Ini secara nasional ya, pesertanya itu ada dari Nganjuk juga, dari Kediri ya, mungkin dari adik-adik mahasiswa di sini atau mahasiswa dari luar yang juga bergabung. Informasinya dari panitia seperti itu Pak Dekan. Nggih. Tadi belum sempat dilaporkan ke Bapak Wakil Rektor dan Bapak Kepala BAKM. Bapak ini sekaligus bagi laporan. Jadi tadi ini ya koneksi kurang lancar sehingga kami agak ini. Jadi kalau sekarang sudah lancar, alhamdulillah. Nggih Bapak. Jadi kalau sekarang sudah lancar, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nggih Bapak. Nggih, mungkin kepada Pak Supriyadi saya perkenalkan dulu.
dan selamat datang di acaranya BEM Unif ini ya. Saya juga tadi itu di WA Pak Mas Hisam ya. Mas Hisam ini mahasiswa saya. Baru di WA tadi pagi, jadi saya nggak tahu sebelumnya ada acara apa gitu. Dan ini saya sangat antusias, terima kasih sekali sudah diundang untuk mengikuti acara digital planner gitu ya. Ini sebetulnya kalau saya pribadi ini kalau bahasa Jawanya itu awu-awu anget gitu nggih. Jadi bisnisnya itu nggak serius gitu ya. Bisnisnya itu masih belajar dan juga nggak begitu getol gitu. Nah, mungkin curhat-curhat saja, mungkin barangkali ada motivasi dari Pak Supriyadi dan Pak Sukadi ini tentang mungkin karakter saya yang awu-awu anget gitu ya. Jadi dalam menjalankan bisnis itu, apalagi di dunia maya atau di e-commerce, itu seringkali kita upload dengan deskripsi yang bagus, yang sesuai, dan menurut saya pribadi itu sudah sesuai dengan keilmuan yang pernah saya ikuti secara tutorial begitu. Tapi kok hasilnya nggak ada yang respon gitu ya. Hasilnya itu nggak ada yang respon gitu. Misalkan upload barang yang bagus gitu ya, misalkan laptop dan sebagainya. Mungkin kalau toh ada yang respon itu lama, barangnya sudah habis baru ada orang respon gitu. Jadi karena bisnisnya itu cenderung offline gitu ya, barangnya sudah habis, sebulan 2 bulan kemudian ada yang tanya barangnya ada nggak dan sebagainya. Nah, kiat-kiat supaya produktif di e-commerce itu seperti apa gitu. Mungkin dari Pak Supriyadi dan Pak Sukadi bisa memberikan motivasi dan arahan yang bagus supaya e-commerce saya ini sering dikunjungi orang, atau ketika ada yang saya upload itu tidak menunggu sebulan 2 bulan baru orang itu tanya begitu ya. Mungkin itu yang jadi kendala saat ini dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Monggo, Pak. Monggo, mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Supriyadi atau Pak Kadi ini, monggo. Ini dulu Pak, sekarang dari dulu Pak, monggo Pak. Aduh, saya dulu nih. Ini dulu Pak. Monggo Pak. Dari dulu Pak, monggo. Pak Samsukadi atau Pak Supriyadi, monggo. Saya dulu nih. Samsukadi dulu. Oke. Pak Samsukadi atau Pak Supriyadi. Ini memang bagaimana ini ya, ada caranya supaya apa yang kita post di kita itu bisa dilirik oleh calon pembeli kan gitu ya, atau bisa terjadi deal di situ kan gitu. Memang dalam digital planner ini saya, pengalaman saya apa nanti saya beberapa nggak kurang tahu ya, ada 2 faktor yang harus kita tonjolkan. Yang pertama itu adalah kualitas foto yang kita tampilkan. Kemudian yang kedua copywriting. Copywritingnya itu apa sih yang apa sih yang ingin kita tonjolkan dari produk kita. Kita harus bisa menonjolkan sisi kelebihan dari produk kita dalam copywriting. Terus terang kalau saya bikin copywriting, saya jarang sekali menunjukkan kelemahannya. Padahal kita produk itu pasti ada kelemahannya gitu ya. Tapi saya akan menunjukkan kelebihannya apa. Ini di produk kita. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi tapi ini kalau kita analisis dari pembeli ya, cara respon pembeli untuk bisa tertarik dengan produk kita, itu pertama yang paling menentukan itu ini foto, bukan copywriting. Kalau copywriting penting ini bagi pembeli yang tingkat akademisnya atau level akademisnya itu menengah ke atas ya.
Tapi kalau orang awam mereka tidak peduli dengan copywriting, malah baca. Ini terbukti dengan apa ya, beberapa yang nyampe ke kita gitu ya. Padahal misalnya ada ini apa yang tidak di cover dalam produk saya misalnya, itu sudah kita sampaikan dalam copywriting gitu. Tapi ternyata mereka masih komplain dengan itu, terutama di produk-produk seperti di Shopee atau di mereka masih komplain dengan ini menunjukkan bahwasanya orang itu lebih tertarik menggunakan foto yang bagus daripada foto jelek tapi copywritingnya bagus. Dan itu ini pengalaman saya pribadi gitu. Makanya saya setiap produk yang datang ke saya berusaha membuat foto itu sebaik mungkin dan menonjolkan produk tersebut itu yang saya alami supaya orang tertarik. Ini kemarin saya sempat coba itu ada marketing menawarin saya itu tote bag gitu. Tasnya sekarang teman-teman mahasiswa itu mungkin banyak yang pakai ya, tas yang ada gambarnya cewek berjilbab yang bagus gitu ya. Ini saya titipan dari teman saya, salah satu teman saya sama-sama pengusaha online di Kediri. Dia ngirimin saya sekitar 200 atau 300 piece tas gitu. Dengan alasan saya tidak bisa jual lagi. Waktu coba dikirim ke saya. Artinya saya lihat tasnya ini cukup bagus. Kenapa jual gitu? Nah, setelah saya analisis di model penjualan dia, ternyata gambarnya jelek. Akhirnya coba kita suruh mutu bagian fotografi, kita coba itu difoto dan diedit yang bagus. Nah, ketika diedit yang bagus, menarik. 300 piece tote bag itu hanya habis tidak lebih dari 30 menit. Gitu. Padahal saya nggak pakai effort. Saya upload tote bag ukurannya gini, bawahnya gini kan gitu. Sudah. Tapi fotonya memang 30 menit habis sekitar 300-an tas tote bag yang sekarang lagi tren digunakan oleh remaja. Ini kalau pengalaman saya Pak Mas itu. Jadi betapa kemampuan visual di digital itu bisa mempengaruhi orang membaca gitu. Ini nanti bisa disempurnakan oleh Pak Supriyadi yang dipaham dari saya juga. Mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Pak Supriyadi yang dipaham dari saya juga. Monggo. Jadi terima kasih Pak Kadi. Secara selanjutnya secara teknis itu betul apa Pak disampaikan Pak Sukami. Tadi packaging yang tepat dan pas itu sangat berpengaruh. Untuk yang lain-lain, Bapak japri saya karena nggak mungkin saya share di sini. Karena banyak ilmu yang tidak pas saya sampaikan di sini. Seperti itu. Banyak cara seperti itu. Mau main apa dengan saya ajarin, tapi nggak pas untuk disampaikan di publik seperti ini. Oke, seperti itu. Nanti saya japri duluan nih kelihatan itu Pak. Japrinya duluan ya Pak Kadi ya. Sama adik-adik ini juga antri. Semuanya kan teknologi. Jadi teknologi itu harus dijawab dengan teknologi. Nggak bisa kita segampang ini. Kita hanya harus diam dan diam. Kan mungkin kita bersaing dengan mesin. Kita hanya diikuti dengan jari 10 dan dengan manualisasi. Sangat tidak mungkin. Tapi itu cluenya gitu kan. Nah, caranya saya kasih dengan manualisasi. Masuk mau main apa? Mau main di di Facebook, main di IG atau mau di Twitter saya kasih tahu. Di Facebook, main di IG atau mau di Twitter saya kasih tahu. Baik, Bapak Ibu, Bapak Dr. Ahmad Zakaria mohon izin karena beliaunya ada acara. Salamnya Pak Zakaria untuk Pak Supriyadi, Pak Samsukadi, Pak Bakri dan Pak Masrur, Bu Yati dan teman-teman mahasiswa. Budina. Maaf. Ya, monggo Pak Bakri. Saya mau nyapa.
Monggo Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang narasumber Karetan TV nikah dari Pamekasan niki. Selamat datang. Supriyadi. Thank you, Pak. Wah, ini pakai bahasa Inggris ini saya nggak tahu nih. Saya dari Sumeneb, Pak Supriyadi. Sumeneb, tepatnya di Pantai Hawaii, Pantai 9 ya. Siap. Baik, terima kasih sudah datang. Kemudian juga Pak Samsukadi sudah mengisi kewirausahaan ini tingkat nasional. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Satu hal saja yang mungkin ini bisa juga pertanyaan atau mungkin apa nanti dari para narasumber. Tentunya dalam berbisnis itu tidak lepas dari spiritualitas. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak Samsukadi itu kan tetangga saya juga. Hanya dalam hitungan detik langsung bisnisnya itu melonjak tinggi gitu kan, meluas gitu kan. Kemudian juga Pak Supriyadi tadi disampaikan banyak bisnis dan sebagainya. Apa kira-kira rahasia spiritualnya yang mungkin bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa tentunya? Saya mohon ada tanggapan juga. Selain itu, saya sangat berterima kasih kedua narasumber. Terima kasih Bu Dina juga, Bapak Dekan dan juga para Wakil Rektor, pimpinan, Bu Sufi, Bapak Rektor dan juga Bapak Warkam. Terima kasih sudah bergabung dengan seminar kewirausahaan. Cukup sekian dari saya, Bu Dina. Barangkali juga saya ingin dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakri. Monggo Bapak, mungkin dari Pak Supriyadi bisa menjawab dari apa yang disampaikan Pak Bakri. Ya. Beliau adalah Kepala BAKM yang mengawal adik-adik mahasiswa sampai terselenggaranya acara ini, Bapak. Matur sembah nuwun sanget. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih. Salam takdim Katuan Bakri. Salam hormat. Jadi mohon maaf, saya ini kan saya memang asli lahir dan besar di Madura, tapi kebetulan saya memang belum pernah mondok di pondok pesantren, tapi saya sekolah agama mulai kecil sebelum masuk SD. Jadi saya di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, karena saya di Pamekasan, ke kuliah sampai ke luar negeri. Tapi insya Allah saya sampai di ini bahkan waktu kuliah S1 saya meskipun di kampus umum, saya jadi takmir itu berapa? 2 tahun saya. Di takmir 2 periode, dari takmir 2 periode. Terus saya Masa Daud ya. Terus sampai detik ini saya Senin Kamis tidak putus saya. Meskipun saya bukan latar belakang dari pondok pesantren, mohon maaf. Saya pikir seperti itu dan itu yang membawa saya meskipun tinggal di Eropa tidak mengikuti gaya atau mode kehidupan di Inggris pada saat itu. Dan insya Allah sampai detik ini istiqomah. Saya pikir seperti itu. Insya Allah sampai sini istiqomah. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Akan langkung. Thank you, Kak Tuan. Terima kasih Pak Supriyadi. Ya ini Pak Supriyadi sama Pak Bakri aja yang mengerti bahasanya ini. Sama adik-adik mungkin yang ini. Monggo. Terima kasih Pak Bakri. Mungkin di sini Pak Gusupik mungkin bergabung atau mungkin beliaunya ada kesibukan lain. Oke, mohon maaf. Mungkin bergabung atau mungkin beliaunya ada kesibukan lain. Mohon maaf.